Assalamualaikum, halo semuanya. Mari kita tingkatkan kemampuan kita. Alhamdulillahalamin, sahabat, kembali bertemu dengan Al-Fakir Faridul Rosadi dalam kajian kitab Mukhtasar Hadis nomor 52. Bahwa kita terus dipacu untuk senantiasa ketika melaksanakan ibadah sholat itu diusahakan berjamaah untuk syiar agama, karena sholat ini benar-benar menjadi tiang agama dan syiar, makanya 5 waktu itu diusahakan berjamaah. Sahabat, untuk itu ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, waktu sudah nyampe atau umpamanya baru adzan, atau bagaimana kalau datang sebelum adzan? Sahabat, umpamanya waktu zuhur adalah jam 12.00. Nah, kita datangnya adalah setelah adzan. Sementara muadzinnya qomatnya cepat. Bagaimana tuh sikap kita? Sahabat, bahwa ketika kita melaksanakan ibadah itu khususnya sholat itu harus menjemput kedatangan sholat itu dengan hati yang riang, dengan hati yang senang, dengan hati yang terbuka, sumringah, terus apa? Persiapannya yang luar biasa. Jadi bagaimana? Iya, karena kita tenang, bisa saja ketika mamanya jam 12 adalah waktu sholat zuhur, sebelum waktunya jam 11.45 umpamanya sudah nyampe di masjid, atau karena memang pekerjaan kita tidak bisa seperti itu, karena kita adalah seorang karyawan, istirahatnya jam 12, maka kita umpamanya begitu tank, kemudian kita minum dulu, atau umpamanya sarapan dulu, makan dulu. Nah, tetapi diupayakan kita bisa berjamaah. Jadi gimana umpamanya, nah ternyata sudah azan, 10 menit kemudian kita baru minum. Nah, kemudian kita melaksanakan sholat. Gimana mendatangi sholat itu? Mendatanginya dengan jalan yang tenang. Gak usah lari-lari, gak usah terburu-buru. Mengapa? Karena orang lari-lari itu walaupun akan sholat, kita tidak tahu apakah tidak ada terjadi sesuatu, atau bisa saja umpama gitu kan, ada saja karena orang rusuh gitu, buru-buru, matanya nggak terlalu awas dan lain sebagainya, bisa nginjak daun pisang, bisa terpleset dan lain sebagainya, sehingga ketika mau sholat kemudian caranya seperti itu, bisa jadi orang yang nggak sadar malah menyalahkan gara-gara sholat. Jadi gimana? Datangnya dengan cara yang tenang, jalan biasa saja, jalan tenang gitu, nggak usah tergesa-gesa. Kenapa? Supaya kita menikmati sholat itu dengan sebaik-baiknya, dan menikmati jiwa kita, bahwa jiwa kita memang tenang gitu, suka dengan sholat itu, nggak ada beban. Bagaimana kalau sholat maghrib kita ada di rumah? Nah, ya diusahakan itu lebih awal. Tapi kalau seperti itu, seandainya sudah nasi sudah matang, kemudian makan dulu aja gitu. Tapi ya makannya agak dicepetin ya gitu ya, karena lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Oleh karena itu, datang ke tempat sholat, musola, atau mendatangi sholat itu dengan cara yang tenang, jangan lari-lari, jangan tergesa-gesa. Oleh karena itu, kita terus diingatkan oleh Nabi besar Muhammad SAW sekalipun dalam urusan sholat. Apa gimana kata Rasul? Idza ataitumus sholata fa'alaikum bis-sakinah famadartum fasallu wa ma fatakum fatimu. Rawahu Syaikhan Al-Bukhari wa Muslim. Idza ataitum, apabila mendatangi siapa kalian, mendatangi as-sholat pada pelaksanaan sholat berjamaah, fa'alaikum, maka itu tetap pada kalian, yaitu bisakinati, adapun dengan memakai cara-cara kondisi kita yang tenang, dengan tenang mendatanginya. Fama adraktum, maka apabila maka bagaimanapun menemui
mendapatkan siapa kamu, siapa kalian, fasollu, maka sholatlah dengan sebaik-baiknya. Kerjakan sholat itu dengan sebaik-baiknya. Artinya dapat sholatnya itu bareng dengan imam takbiratul ihram, kita juga bisa melaksanakan takbiratul ihram bareng. Tahu takbiratul ihramnya imam itu namanya pas banget. Artinya tidak menjadi masbuk. Wa ma fatakum, dan apa-apa yang fatakum menjadikan kamu posisinya terjepit, kondisinya adalah ketinggalan, umpamanya sholat zuhur kebagiannya tinggal 1 rakaat, ya udah nggak apa-apa, tapi datangnya tenang gitu. Fa'atimmu melakum, maka sempurnakan kekurangannya. Kalau memangnya mendapatkannya sholat zuhur adalah 4 rakaat, dapatnya hanya 1 rakaat, 3 ditambah lagi. Kalau dapatnya 2, berarti 2 lagi. Kalau dapatnya adalah 3, 1 lagi. Artinya apa? Artinya ketika kita sholat itu nyaman, hatinya tenang, ikhlas, suka. Nah, tapi kalau tergesa-gesa, ngos-ngosan, ketika sholatnya juga malah jadi enggak nyaman. Inilah pentingnya ketika kita melaksanakan sholat, benar-benar hatinya hadir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenang, sehingga insya Allah sholat kita ada dalam diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bagian daripada kebaikan ini terus kumandangkan dan terus disampaikan kepada satu-satu yang lain, sehingga menjadi ilmu yang berkah, bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.